dapat dilihat bahwa persatuan itu sangat penting. Apa sih itu persatuan? Persatuan adalah gabungan antara ikatan, kumpulan, dan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dimulai dengan hal-hal seperti tadi, kita dapat menemukan rasa persatuan di bangsa Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik yaitu yang pertama, negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua yaitu konsep utamanya adalah manunggal, dan yang ketiga yaitu laut atau perairan merupakan wilayah pokok dan bukan pelengkap. Dan yang keempat yaitu lautan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Perwujudan dalam aspek kehidupan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Poin A. Suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Poin B. Terdiri dari berbagai suku, daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin C. Indonesia harus merasa satu senasib, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai suatu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Poin D. Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa Indonesia untuk melandasi bimbingan dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Poin E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara. Poin F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Poin G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Poin A. Kekayaan wilayah Nusantara. Poin B. Tingkat perkembangan ekonomi. Dan poin C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial budaya. Poin A. Kehidupan Indonesia harus serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan. Poin B. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara bersifat manunggal, artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dengan aspek kehidupan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara utuh menyeluruh, yang artinya yaitu menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecahkan oleh kekuatan apapun, karena sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa bersatu. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi tekad dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam membentuk negara Indonesia. Kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia. Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat Indonesia agar bersatu, seperti dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan Indonesia
dipertegas dalam alinea keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyebutkan dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan dalam makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan, yaitu yang disebutkan dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan. Nah, ada 3 faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Ikrar dalam Sumpah Pemuda mempunyai unsur yang menyatukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa Indonesia dapat bersatu dari berbagai suku, ras, dan golongan. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Buktinya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa Pancasila menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan yang memiliki arti persatuan dalam berbagai perbedaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga pada akhirnya, nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktor penghambat. Pertama, ada kebinekaan atau keberagaman. Pada masyarakat Indonesia di saat sekarang ini, hal ini sering terjadi. Keberagaman Indonesia sangat rentan dengan konflik dan pertikaian yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan, pendapat, atau adu domba. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan jika tidak diiringi rasa saling menghormati dan menghargai. Yang kedua ada melemahnya nilai budaya bangsa. Pengaruh budaya asing menjadi penyebab nilai budaya semakin melemah. Mulai dari cara berpakaian, adat istiadat, teknologi saat sekarang sudah mulai terpengaruh dengan budaya asing. Nilai budaya sedikit demi sedikit mulai dilupakan. Cara berpikir bangsa Indonesia pun juga mulai mengikuti budaya asing. Ketiga ada letak geografis. Kondisi geografis yang berbeda-beda tentunya dapat menjadi suatu faktor melemahkan persatuan dan kesatuan. Terlebih lagi jika hanya ketimpangan dan ketidakmerasakan pembangunan yang masih belum bisa ditangani. Faktor berikut ada faktor penghambat lainnya adalah pertama munculnya gejala etnosentrisme, kurangnya rasa toleransi, kesenjangan sosial, kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Guys, itu adalah salah satu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara tolong-menolong. Mengapa demikian? Karena dengan kita saling tolong-menolong itu dapat menunjukkan sikap kita menjaga kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dengan kita menghormati orang lain, menjaga kesatuan, dan kita toleransi, serta tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, daerah, dan kita membangun negara untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Halo teman-teman, terima kasih